Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih, puji Tuhan, kita masih dapat bertemu pada hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Bapak dan Ibu, saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah kemerdekaan. Bapak dan Ibu, tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan bangsa Indonesia suatu kemerdekaan, sehingga bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan dan boleh menata bangsa ini ke arah yang adil, sejahtera, dan makmur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam teks yang kita bahas, yakni tentang kemerdekaan ini, penulis kitab Petrus mengatakan agar kiranya semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mengambil sikap tunduk kepada pemerintahan, tunduk kepada lembaga-lembaga manusia, baik kepada raja maupun kepada wali-wali yang memegang pemerintahan di masing-masing tempat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tunduk kepada pemerintah yang diartikan di sini kita menghormati pemerintah kita dan kita mendukung pemerintahan kita menata bangsa kita. Kita mendukung agar bersama-sama dengan pejabat-pejabat pemerintahan kita boleh mewujudkan negeri yang adil dan makmur, yang semua rakyatnya akan menerima segala kebaikan dan bersama-sama akan maju untuk menyongsong keadilan dan sejahtera. Bapak dan Ibu, bagi penulis kitab Petrus ini, pemerintah itu semuanya datang dari Tuhan, semuanya datang dari Allah, dan semuanya dapat oleh karena Allah yang memberikan kesempatan
kepada setiap pejabat-pejabat untuk menjadi orang-orang yang mengatur negeri. Bagi penulis, raja juga boleh memerintah oleh karena kehendak Allah. Oleh karena Allah memberikan izin kepada mereka. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang ada di satu wilayah, di satu tempat, dimintakan oleh Tuhan untuk tunduk kepada pemerintah, kepada raja, kepada wali-wali yang memerintah di masing-masing daerah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan bagaimana hormat kita kepada pejabat-pejabat, kepada pemerintahan, kepada yang memerintah bangsa dan negara kita ini. Salah satu jalan untuk menunjukkan hormat kita adalah bahwa kita takut kepada Allah, dan di dalam tindakan kita menunjukkan segala perbuatan yang baik. Kita menghindari hal-hal yang jahat. Sebab hal-hal yang jahat itu tidak dikehendaki Allah kepada kita. Kita tidak dapat melakukan hal-hal yang membangkang, yang menentang, seolah-olah kita tidak mau diatur. Hukum yang ada, peraturan yang ada, menjadi bagian daripada ketaatan kita. Di dalam ayat yang ke-15, penulis kitab ini dengan sengaja menekankan supaya dengan berbuat baik, kita justru membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Dalam hal ini, tentunya Bapak dan Ibu, banyak orang-orang yang pada masa penulisan kitab ini masih berpikiran bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak mendukung pemerintahan. Orang-orang Kristen itu adalah sekte yang memang tidak dapat diharapkan untuk membangun satu bangsa. Seolah-olah orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tersembunyi dan tidak bersama-sama dengan masyarakat setempat. Memang benar Bapak dan Ibu, orang-orang Kristen pada masa itu, mereka mencoba menghindari hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi hal ini hanya untuk menghindarkan ikut melakukan hal-hal yang jahat, ikut hal-hal yang tidak senonoh, ikut melakukan hal-hal yang berdosa. Bagi penulis kitab Petrus, memang kita harus menghindarkan diri dari orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bodoh dan yang jahat. Tetapi kita tetap harus bersama-sama dengan masyarakat di mana kita berada dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Tentu Bapak dan Ibu, disinilah perbedaan kita. Orang-orang Kristen yang hidup di satu tempat tetap bersama-sama dengan masyarakat membangun satu bangsa, tetapi dalam konteks membangun agar menuju kepada keadilan dan kesejahteraan, membangun agar takut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penulis kitab Petrus menghendaki setiap orang Kristen menjadi orang yang merdeka. Merdeka untuk menyatakan pendapatnya. Merdeka untuk menyatakan apa yang harus dilakukan bagi pembangunan bangsa dan negaranya. Merdeka untuk menunjukkan kekritisan pemikiran. Untuk kita terlibat aktif di dalam pembangunan bangsa ini. Kita bukan orang-orang yang terpinggirkan dan bukan orang-orang yang dimarginalisasikan. Kita tetap merupakan orang-orang yang harus menunjukkan identitas kita sebagai umat yang turut bersama dengan suku-suku lain, orang-orang lain, membangun bangsa di mana kita hidup
di negeri ini. Dan kita harus menunjukkan bahwa kita tetaplah bangsa yang mempunyai kepribadian. Kita mempunyai harga. Kita mempunyai identitas yang kuat sebagai bagian daripada bangsa yang turut membangun. Gunakanlah hakmu sebagai orang yang merdeka. Tentu pernyataan ini mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya hidup secara pasif. Tidak boleh seolah-olah tidak mau tahu. Tidak boleh seolah-olah kita hidup di dalam persembunyian dan urusan-urusan negara itu adalah urusan orang lain. Kita tetap harus menunjukkan diri kita, hadir di tengah-tengah bangsa kita, mengkritisi bangsa kita untuk satu maksud yang baik, yakni memberikan kesejahteraan bersama-sama dengan semua orang yang tinggal di negeri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita rayakan pada tanggal 17 Agustus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tetap adalah bangsa yang merdeka. Dan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang turut memperjuangkan kemerdekaan itu. Karena itu kita menunjukkan kewajiban kita tetap membuat bangsa ini kuat. Tetap membuat bangsa ini bersama-sama di dalam persekutuan. Dan membuat bangsa ini bersama-sama untuk melakukan yang baik. Agar bangsa ini boleh ke depan menjadi bangsa yang berbuat baik kepada semua orang dan semua bangsa di dunia ini. Hiduplah sebagai hamba Allah. Ini juga pernyataan kepada kita bahwa sebagai orang yang merdeka, kita harus tetap mengingat diri kita sebagai hamba Allah, supaya kita juga jangan melakukan tindakan-tindakan yang hanya berdasarkan keinginan diri sendiri, yang hanya berdasarkan apa yang menurut kita benar sendiri. Tetapi kita harus melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga, disesuaikan dengan firman Allah, disesuaikan dengan apa yang Allah inginkan kepada setiap orang. Oleh karena itu, ketika kita menjadi bangsa di negara kita ini, kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu apa yang kita kehendaki, tetapi semuanya itu harus berdasarkan kesesuaian dengan Allah. Supaya kita tetap menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebagai hamba Allah. Dan kita menunjukkan bahwa sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah bangsa Indonesia, kita mempunyai kualitas yang luar biasa. Ada kasih kepada semua saudara-saudara. Sekalipun mungkin kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, berbeda keyakinan. Tetapi kita menunjukkan kasih kepada mereka. Kita tetap menghormati para pejabat-pejabat kita, tetap menghormati pemimpin-pemimpin kita, dan tetap melakukan sesuatu yang baik apa yang kita bayarkan kepada pemerintah ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebagai bangsa yang merdeka, kita juga bagian dari orang-orang merdeka. Kita juga merupakan bagian dari warga yang merdeka. Kita harus tetap berperan aktif. Seperti firman Tuhan yang menghendaki hari ini kepada kita. Supaya apapun yang kita lakukan yang baik sesuai dengan kehendak Allah, akhirnya akan membungkam orang-orang yang picik. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang hanya mementingkan golongannya juga. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sekarang telah merdeka. Bangsa Indonesia telah merdeka 75 tahun yang lampau. Mari kita pelihara kemerdekaan kita. Mari kita terus dukung pemerintahan kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita memang adalah
bagian dari bangsa Indonesia yang turut serta membangun Indonesia ini. Lakukan kehendak Allah. Sebagai warga Indonesia, sebagai warga Kristen yang percaya kepadanya, kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Salam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mengingat bahwa kemerdekaan Republik Indonesia telah Kau berikan kepada kami, bangsa Indonesia ini. Kami akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan, biarlah kiranya bangsa ini semakin maju dan Kau berkati. Dan kami sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu boleh tetap berperan aktif, melakukan sesuatu yang baik, mendukung pemerintahan kami ini agar semakin maju dan mencapai tujuannya adil, sejahtera, dan makmur bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan.